Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Dan ini kerinduan kami Tuhan, untuk tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami sambut Engkau Allah Roh Kudus, hadir di tengah kami. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come on, let's come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. We need your anointing. I need your anointing. Come in your power. We love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. We welcome you, Holy Spirit. Let's sing. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in the Lord. To this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Let's sing, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I love you, love. One more time, let's sing, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, we need your anointing, Lord. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and
I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see you face to face. I worship you in spirit and I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu bersekutu lebih dalam lagi dengan Engkau, lebih lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. Katakan satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Biar hati kami menyembah-Mu Tuhan, biar hati kami bersekutu dengan-Mu Yesus. Mari hadir Roh Kudus, penuhi kami, jamalah setiap kami dengan kuasa yang baru, dengan urapan baru Tuhan. Kerinduanku datangi hadirat-Mu, kerinduan kami bersekutu intim dengan-Mu, kerinduan kami tinggal dalam dekapan-Mu Yesus. Sebab tangan-Mu Tuhan yang selalu menopang kami, sebab tangan-Mu Yesus yang selalu menuntun kami. Ini kami Tuhan, pakailah kami Tuhan, bawa kami mengenal-Mu lebih lagi, bawa kami melekat padamu lebih lagi, lebih sungguh. Yesus, Yesus, kami rindukan Engkau, kami rindukan hadirat-Mu. Mari hadir Yesus, jamah setiap kami, biar Kau temukan hati kami, seperti rusa yang rindukan air, seperti tanah yang rindukan air, demikian kami. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Kau, sebab Kau yang layak Yesus, kami tinggikan selalu. Oh,
Satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik kami tinggal dalam hadirat-Mu. Kami rindu lebih lagi, kami rindu lebih lagi, Yesus. Shikira bara 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 bara. Shikira bara 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 bala 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 bala. Shikina bara bala 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 kayara la bayara la 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 basikira bara 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 bara. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus. Kiara la 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 basikira bara bara bara. Thank you Lord, thank you Lord. Bahwa kami tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami terus menikmati hadirat-Mu Yesus. Karena kami tahu hadirat-Mu adalah tempat teraman kami. Karena kami tahu Tuhan tidak ada tempat lain yang bisa membuat kami tenang dan nyaman selain di dalam hadirat-Mu. Dan biarlah hari ini kami hidup hanya untuk menyembah-Mu. Lord, I live to worship You. My Jesus, You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor You. Lord, I live to worship You. And I long to Lord, I live, Lord, I live to worship You. Kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami ada untuk menyembah-Mu Yesus. Kaulah satu-satunya Allah kami, Allah yang layak terima sembah kami. Lord, I live to honor You, and I long to breathe, and I long to breathe my life and worries, take me higher. Oh, I live to worship You, I live all to be with You. Mari lebih sungguh lagi dengan imanmu katakan, Lord, I live to worship my Jesus. Mari lebih sungguh lagi, satu kali lagi katakan, and only to worship You, and I need to worship You.
be with you. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Next gen, are you ready? Yeah. Semua yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. When I think about your goodness, my heart is overcome. How could I begin to thank you for everything you've done? 'Cause you keep on loving me, and it caused my heart to sing. Everybody now! Oh, you made me come alive again. You made me come alive again. Everybody now! Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. Sing. I praise you. So come on, everybody, it's time to celebrate. We will never stop singing and lifting up your name. 'Cause you keep on loving me, and it caused my heart to sing. You make me come alive again. Oh, you make me come alive again. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, You are my breakthrough. I praise you. everybody, I praise you. Everybody sing. You are good. 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 Yeah. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Oh, this is the moment. Oh, everything changes. You are my breakthrough. I praise you. I praise you. Make some noise for Jesus! You are good. 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 Semuanya bisa siapkan hati. We want to praise Jesus. We want to worship Him. Yes. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Prepare your hearts. Siapkan hati kalian. Alam semesta melukiskan
kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan ya Tuhan. Kami dapat memuji, menyembah nama-Mu ya Tuhan. Meskipun kami tidak berada di satu ruangan yang sama, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di setiap rumah kami. Engkau ada dimanapun kami berada ya Tuhan. Berbicaralah pada kami ya Tuhan. Kami mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo, apa kabar? Saudara-saudara yang di Youth, kita bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama ya, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur hari ini Roh Kudus singkapkan firman-Mu atas kami semuanya. Engkau membangun kehidupan kami sejak masa muda kami, supaya masa muda kami adalah masa muda yang gilang gemilang dan berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk kami memiliki self-control seperti apa yang akan kami bahas pada hari ini ya Tuhan, supaya kami betul-betul mempunyai penguasaan diri dalam segala sesuatu. Nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, haleluya. Amin. Nah, rekan-rekan semua, kita akan membahas mengenai self-control, penguasaan diri. Ini adalah salah satu buah roh, yang bagian buah roh yang sangat-sangat penting sekali. Banyak orang gagal di dunia ini karena mereka nggak bisa menguasai diri mereka. Ya, oleh karena itu mari kita lihat sama-sama ya tentang hal penguasaan diri ini. Yuk buka Alkitab kita sama-sama yuk. Di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 ya. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. 16. Maksudku ialah, ini loh, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Oke, mari kita lihat sekarang ya, sama-sama ya, ayat yang ke-13. Tadi dikatakan apa? Kita memang dipanggil untuk merdeka. Oh iya betul, kita ini sudah dimerdekakan di dalam Yesus. Kalian sudah dimerdekakan di dalam Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan, dibaptis, sudah merdeka. Ya tapi di dalam kemerdekaan itu bukan kemerdekaan yang tidak bertanggung jawab, tapi kemerdekaan yang bertanggung jawab. Artinya apa? Jangan kamu gunakan
kemerdekaanmu itu ya untuk kesempatan berbuat dosa lagi. Nah ini loh. Ya, tapi layanilah seorang kan yang lain oleh kasih. Jangan dipakai berdosa lagi. Memang sudah bebas, Kristus memerdekakan. Justru kalau Kristus sudah memerdekakan, jangan hidup lagi di dalam dosa. Jangan anggap itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa lagi seperti dahulu. Itulah mengapa kita perlu yang namanya penguasaan diri. Kita perlu buah roh. Ya, 9 isi dari buah roh itu. Salah satunya adalah penguasaan diri dalam segala sesuatu. Ini tidak mudah untuk anak-anak, untuk kalian yang sedang ada dalam usia belasan tahun. Awal-awal 20 tahunan. Oh ini tidak mudah saya tahu. Menguasai diri dalam segala hal. Menguasai mulut, menjaga perkataan, menjaga lidah, menjaga apa yang mau kita posting, nggak sembarangan posting di media sosial, ya. Dan banyak hal yang lain lagi. Kita harus hati-hati. Mengapa? Karena kita ini anak-anak Allah. Jangan sampai apa yang kita post di media sosial, apa yang kita ucapkan dengan lidah bibir kita, gara-gara tidak ada penguasaan diri, itu malah membuat orang lain tersandung. Kita malah mempermalukan nama Kristus di luar sana. Hati-hati, apalagi kalau kita dalam keluarga kita belum bertobat contohnya, apalagi seperti itu. Ya, justru kita malah harus hati-hati supaya nama Kristus tetap dipermuliakan. Nah, oleh karena itu, yang namanya penguasaan diri itu adalah sebuah karakter ilahi, tapi tidak bisa muncul dengan sendirinya. Something must be happening. Ya, sesuatu harus terjadi dulu. Apa itu? Lihat ayat selanjutnya. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Yang dimaksudkan apa oleh Rasul Paulus di sini? Ayat yang ke-16. Maksudku ialah apa? Kamu itu loh, ya, supaya kamu tidak berdosa lagi, supaya kamu punya penguasaan diri, hiduplah oleh roh. Kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah di dalam Roh Kudus, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap saat, setiap waktu. Ya, supaya apa? Supaya ya, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Bertentangan keduanya. Ya, kalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, kalau kita dipimpin oleh roh, maka kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus sehingga buah-buah Roh Kudus akan muncul di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita hidup di dalam kedagingan kita, maka nanti yang muncul tuh ya buah-buah daging, itu sudah otomatis. Buah mangga, pohon mangga buahnya mangga. Ya, pohon manggis buahnya manggis. Pohon zaitun buahnya buah zaitun. Enggak ada saudara. Pohon jeruk buahnya duren, enggak mungkin. Ya, pohon apel buahnya salak, enggak mungkin. Ya, bagaimana pohonnya, demikian juga buahnya. Pohonnya adalah roh atau daging. Maka buahnya pasti buah roh atau buah daging. Itu sudah automatically seperti itu. Nah, buah daging apa saja? Lihat ayat 19-20 katakan apa? Perbuatan daging atau buah daging nyata. Apa itu? Percabulan. Berapa banyak anak-anak youth di luar sana terikat oleh masalah ini. Ya, kecemaran, hawa nafsu. Ini masa-masa yang berbahaya untuk anak-anak yang sedang dalam masa pubertas, dalam usia-usia seperti kalian ini. Ya, harus hati-hati. Kalau tidak hidup di dalam roh, tidak dituntun oleh Roh Kudus setiap hari, tidak menyerahkan dirimu kepada Roh Kudus dan tuntunannya setiap hari, maka akan ada godaan-godaan. Ya, natur dosa di dalam tubuh kita ini, tubuh kalian. Itu akan cenderung membawa kalian kepada hal-hal yang berdosa. Ditawarkan hal-hal yang berdosa. You must be so careful. Ya, jelas yang pertama tadi dikatakan ini. Ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini ditaruh yang pertama. Ini yang paling bahaya. Bagi anak-anak muda khususnya. Lalu apa lagi? Penyembahan berhala. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Ya, tidak bisa mengendalikan amarah. Ya, tengkar sana sini, tawuran sana sini mungkin. Ya, kepentingan diri sendiri, perjilitan roh pemecah dan segala macam kekacauan yang lain, saudara. Mungkin hari ini ada ikatan-ikatan di dalam hal rokok misalnya,
ya kan, atau apa saja yang bisa mengikat kita, apapun itu, kedengkian, mabuk, pesta pora, ya, mabukan, minuman keras, pesta pora, sebagainya, ya. Bukankah ini hal-hal buah dosa, buah daging yang bisa terjadi kalau kita jauh dari Kristus, kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, kita perlu menyadari keadaan kita hari ini. Betapa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus supaya pada akhirnya buah roh itu yang muncul. Orang kalau dipimpin oleh roh, pasti buahnya buah roh. Orang dipimpin oleh daging, buahnya pasti daging. Orang bisa lihat itu kok. Ya. Kalau buah roh apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Orang yang dipimpin oleh roh pasti mengasihi, lebih mengasihi setiap hari, lebih bersukacita, hidup dalam damai sejahtera, shalom, hidup dalam kesabaran, lebih sabar dari hari ke hari, lebih murah hati dari hari ke hari, lebih baik dari hari ke hari, lebih setia dari waktu ke waktu, lemah lembut terhadap orang yang lain, dan juga lebih menguasai diri, self control, lebih menguasai dirinya dalam segala sesuatu. Ya, tidak mengumbar emosi, tidak mengumbar hal-hal yang tidak baik ya di luar sana, tidak mengumbar hal-hal sembarangan di media sosial, semua diceritakan di sana. Jangan. Itu tidak berhikmat namanya, tidak punya penguasaan diri. Menguasai diri dalam lidah, perkataan. Berapa banyak kita menyesali sebuah keadaan di mana keadaan itu terjadi karena ucapan yang tidak kita jaga. Jaga dong ucapan kita. Hati-hati saudara, pertimbangkan segala sesuatu sebelum engkau mengucapkan sesuatu. Kadang-kadang sebagai anak muda saya tahu, saya juga pernah mengalami. Ya, kita ingin ngomong tanpa pikir panjang. Karena kita berpikir hanya kepentingan kita sendiri. Mau kita, kehendak kita sendiri tanpa melihat kanan kiri. Coba dong sebelum ngomong sesuatu, kalau contohnya di keluarga, lihat dulu dong keadaannya bagaimana, papa, mama bagaimana. Ya, situasinya lagi enak enggak suasananya, apakah enggak enak. Kalau enggak enak nanti aja deh dulu ngomongnya, ditahan dulu, dipikir dulu, ditimbang dulu. Itu dong yang harus kita lakukan. Tambah usia, tambah besar, ya harus tambah lebih berhikmat dong. Ya, saudara ya. Nah, itulah mengapa kita perlu untuk terus mengembangkan yang namanya penguasaan diri ini. Ya, mengembangkan self control di dalam hidup kita. Ketahuilah satu hal bahwa tidak semua hal dalam hidup ini yang kita inginkan harus terjadi. Ada orang tertentu yang pokoknya harus cepat, pokoknya harus ada, harus cepat, harus bisa. Nggak bisa begitu. Ada hal tertentu yang kita harus tahu satu hal. Terima kenyataan bahwa ada hal tertentu yang tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Semua hal yang aku inginkan, aku ingini harus terjadi. Enggak tuh, buktinya enggak tuh. Enggak semua hal yang kita inginkan itu harus terjadi. Belajar ini namanya karakter. Karakter saudara. Kalau kita paksakan itu terjadi, kita korbankan kanan kiri, kita korbankan hubungan baik kita dengan keluarga, papa mama, saudara-saudara. Apa perlu seperti itu? Apa perlu tegang situasi di rumah gara-gara kita ingin apa yang kita inginkan terjadi? Ya, dalam hal kecil misal contoh, ya dalam hal besar juga. Mari kita betul-betul pertimbangkan segala sesuatunya. Milikilah self control dalam segala hal. Di sekolah juga, hari ini masih online mungkin. Ya, tapi berapa banyak, bahkan di media online pun, ya anak-anak muda banyak menghina gurunya, menghina sekolah loh bahkan saudara. Ya, itu mesti kita harus tahu itu bahwa kita harus jaga lidah kita. Hati-hati loh sekarang ya. Sekarang ini kan zamannya hukum. Ada undang-undangnya itu loh namanya ITE saudara. Ya, transaksi elektronika. Hati-hati loh ya. Untuk komen-komen, mengomentari orang lain di situs-situs media sosial. Hati-hati dengan ini dan itu. Apalagi komentar-komentar yang sifatnya politik. Hati-hati saudara. Ya, kalau orang cari-cari nanti ada tuntutan hukum bahaya. Nanti yang repot juga papa mama, keluarga. Hati-hati dalam segala tindakan kita. Mari kita pikir panjang sebagai anak muda. Mari belajar untuk berpikir panjang, punya hikmat dalam segala sesuatu. Self control, kontrol dirimu. Tundukkan dirimu. Bagaimana kita bisa tundukkan diri kita? Paulus kasih sebuah cerita
bahwa dia juga bergumul dengan dirinya sendiri. Semua kita kok bergumul dengan diri kita. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita sendiri. Coba buka sama-sama yuk di dalam kitab Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai 26. Kita baca sama-sama ya. Dikatakan demikian, sebab apa yang aku perbuat aku nggak tahu. Karena bahkan bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah, perhatikan ini. Rasul Paulus yang ngomong, ya, dia juga bergumul. Aku tuh mau buat baik, loh tapi kenapa yang jahat yang aku perbuat? Kok aku bisa begini ya? Jadi dikatakan tadi kalau aku ingin yang baik, tapi justru yang jahat yang aku perbuat, itu berarti dosa yang ada di dalam aku. Ini yang saya sebut sebagai natur keberdosaan, yang dituliskan sebagai natur dosa. Setiap kita punya natur dosa. Bagaimana supaya kita bisa mengontrol diri kita, menguasai diri kita, berjuang untuk menaklukkan natur dosa di dalam hidup kita, dalam diri kita. Dan ini tidak langsung, ini time to time, dengan jalannya waktu. Ini perjuangan untuk melawan natur dosa itu di dalam kasih karunia dan anugerah Roh Kudus tentunya. Ya. Nah, Paulus menunjukkan situasi yang dialaminya. Dia harus betul-betul menguasai dirinya dalam segala hal. Karena natur dosa itu, kecenderungan untuk berbuat dosa itu selalu ada dalam setiap orang. Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, bukan? Ya. Demikian aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum yang lain. Berjuang melawan hukum akal budiku. Membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Maksudnya apa? Hidup oleh roh. Pasal 8. Maksudku ialah hidup oleh roh lagi. Sama ternyata Galatia dan juga Roma ini. Paulus cerita bahwa dia sedang berjuang untuk melawan natur dosa itu. Ya, kecenderungan untuk berbuat dosa karena kemanusiaannya sudah jatuh ke dalam dosa. Perlu kasih karunia Roh Kudus. Tapi itu perjuangan sampai Paulus berteriak kan, aku manusia celaka, siapa yang bisa menolong aku? Bukankah ini juga perjeritan kita mungkin? Ya, aku ini pengen loh yang buat yang baik. Aku ini ingin loh gak omong kotor, tapi kenapa kok selalu omong kotor ya? Aku ini ingin loh yang begini, tapi kenapa yang ini yang aku berbuat? Kenapa yang selalu berlawanan yang aku buat? Kenapa ya? Kenapa kok aku begini ya? Jangan salahkan dirimu. Itulah natur dosa yang ada dalam dirimu. Semua manusia yang jatuh ke dalam dosa dari Adam dan Hawa sampai kemudian semua kita hari ini, semua kita keturunannya. Saudara, kitalah yang berjuang setiap hari melawan natur keberdosaan itu. Bagaimana caranya untuk kita bisa menang? Jelas, nasihat di kitab Galatia dan nasihat di kitab Roma sama. Hiduplah oleh roh. Hiduplah di dalam Roh Kudus. Hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Pasal 8 kitab Roma. Ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh roh kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa di dalam tubuh kita. Pimpinan Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, setiap saat, setiap waktu.
kita selalu connect dengan Roh Kudus. Kita selalu incorporate dengan Roh Kudus. Kita selalu setiap hari melibatkan Roh Kudus dalam segala hal. Minta kasih karunia Allah. Dekatlah dengan Roh Kudus. Dekatlah dengan Dia, Sang Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kita. Roh Kudusnya di dalam kehidupanmu. Maka engkau akan dimampukan untuk memiliki self-control, penguasaan diri dalam segala hal. Kuasai dirimu dalam segala hal. Oleh karena Roh Kudus, oleh karena pimpinannya dalam hidup kita. Menguasai diri dengan atas apa yang akan kita lihat. Menguasai diri. Makanan contohnya. Berapa banyak orang tidak bisa menguasai diri dalam hal makanan. Sehingga kemudian gara-gara makanan jadi sakit. Jadi obesitas mungkin. Karena tidak bisa menguasai diri. Ya, kalau lihat babi kecap gak bisa menguasai diri. Contoh nih. Ya kan? Kalau melihat makanan kesukaannya gak bisa menguasai diri. Ada orang gak bisa menguasai diri dengan apa? Kalau lihat barang bagus, jalan-jalan ke mall, atau lihat online, ya toko-toko store online, tidak bisa menguasai diri. Selalu ingin beli, dan beli. Ini masalah orang. Kalau tadi masalahnya makanan mungkin. Ingin makan. Ada banyak masalah yang lain. Ya, ada orang yang terjebak dalam mungkin pornografi. Selalu akses website-website yang pornografi. Itu ikatan. Roh Kudus perlu untuk menguasai kita. Supaya apa? Supaya kita hidup setuju dengan Allah. Hidup dengan benar, hidup dengan kudus. Punya self-control dalam segala hal. Keinginan kita, kehendak kita. Ya, maunya kita. Tindakan kita. Apa yang kita post di media sosial. Apa yang kita ucapkan oleh lidah bibir kita. Kepada siapa? Saudara, mari kita minta hikmat Allah. Supaya kita sebagai anak-anak muda dapat menjadi teladan justru di dalam hal-hal buah roh itu. Saya percaya kalau kita semuanya melibatkan Kristus, berjalan di dalam Roh Kudus, engkau akan dimampukan untuk hidup semakin kudus, untuk hidup semakin seperti Yesus. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Amin, saudara semua, rekan-rekan semua. Ya, jadi simple saja. Bagaimana supaya kita bisa memperoleh self-control, penguasaan diri. Bangunlah itu bersama dengan Roh Kudus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Minta hikmat Allah untuk memikirkan setiap konsekuensi dari tindakanmu, dari ucapanmu, dari apapun yang kamu perbuat, yang kalian perbuat. Pikirkan lebih dahulu. Jangan cepat berkata-kata, lambatlah untuk berkata-kata. Kau cepat untuk mendengar, baik, tapi lambatlah untuk berkata-kata. Itulah kata kitab Yakobus. Ya, oke, mari sama-sama kita berdoa. Mari bersama-sama kita minta kasih karunia dari Tuhan. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang lebih bisa mengendalikan diri kita semuanya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak muda yang punya penguasaan diri dalam segala hal. Apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat, apa yang kami posting, apa yang kami lakukan semuanya ya Tuhan. Biarlah semuanya di dalam pimpinan Roh Kudus. Kami mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Dan Engkau mengendalikan kami ya Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu supaya kami bisa mengendalikan diri kami. Mengendalikan diri kami dalam setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku, kesopanan. Mengendalikan diri kami dalam hal makanan. Mengendalikan diri kami dalam hal keuangan. Mengendalikan diri kami dalam hal nafsu. Di dalam hal keinginan ya Tuhan. Ingin beli dan beli terus. Atau apapun juga ya Tuhan. Kami berdoa, mampukan kami oleh karena Roh Kudus yang memampukan kami semuanya. Sehingga kami dikenal sebagai anak-anak muda yang punya penguasaan diri yang baik. Oleh karena Roh Kudus, buah roh itu bekerja dan berbuah lebat di dalam diri kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu menuntun kami, menjadikan kami lebih dewasa, lebih bijaksana dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Tetap semangat ya rekan-rekan semua. Tetap keep on fire. Tetap setia melayani Tuhan. Beribadah terus kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kalian. God bless you all. Haleluya. Amen.